Halo, selamat siang Mama, Papa. Perkenalkan, saya Dr. Dion Darius Samsudin, spesialis anak. Saya berpraktik di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai 3 penyakit yang paling sering menyerang buah hati tercinta kita, terutama bayi dan balita. Gitu. Yuk kita simak. Jadi yang pertama itu demam. Saya mau bahas sedikit tentang demam ya. Demam itu sebenarnya adalah gejala begitu loh. Oh, anak saya demam. Tapi kita belum tahu nih sakitnya apa gitu. Demamnya disebabkan oleh apa gitu. Jadi saya bahas dari yang paling kecil dulu ya, dari bayi. Demam itu biasa pada bayi disebabkan oleh kurang minum. Itu yang paling sering. Kemudian bisa juga disebabkan oleh infeksi. Nah, sampai balita demam ini juga bisa disebabkan oleh infeksi begitu. Nah, oleh karena itu kita harus waspada nih apabila anak kita ada demam gitu. Dan kita sudah tahu ya kalau demam itu diukurnya dari termometer gitu. Kalau suhunya di atas 37,8 derajat Celcius. Penyakit kedua yang akan saya bahas itu adalah diare. Jadi diare ini cukup sering ya terjadi pada anak-anak gitu, terutama balita dan juga bayi-bayi gitu loh. Diare itu apa sih gejalanya gitu ya? Nah, apabila BAB anak kita itu BAB-nya makin cair gitu, konsistensinya lebih cair atau frekuensinya lebih sering, nah maka kita sudah bisa nih bilang, wah anak kita nih terkena diare begitu loh. Nah, tapi lagi-lagi diare ini harus kita cari tahu penyebabnya apa gitu loh. Apakah mungkin dia alergi terhadap suatu makanan? Apakah mungkin dia ada infeksi gitu ya? Atau mungkin ada sesuatu masalah di saluran pencernaan dia yang menyebabkan dia diare gitu loh. Apabila anaknya udah diarenya sering sekali, lemas, dan juga ada demam, nah itu mungkin ada baiknya dibawa ke dokter atau ke dokter anak supaya kita periksa lebih lanjut gitu loh, ada apa. Yang ketiga adalah kejang. Jadi kejang pada bayi-bayi, terutama ya bayi dan balita, itu kita sebutnya adalah kejang yang disebabkan oleh demam. Yang paling sering itu yang terjadi gitu. Apabila demamnya tinggi, kemudian anaknya kejang begitu. Nah, tentu saja kejang ini merupakan satu pengalaman yang sangat menakutkan ya untuk kita para orang tua gitu loh. Makanya kita harus tahu, kejang itu terjadi apabila kita lihat anaknya itu biasanya ada demam, kemudian disusul anaknya itu tidak sadar, lalu matanya mulai mendelik ke atas dan badannya itu kaku atau kelojotan. Jadi ada 2 tipe, ada yang tipe kaku, ada yang tipe kelojotan, begitu. Nah, apabila ini terjadi, harus diapain sih? Akan kita bahas ya di sesi berikutnya. Sekarang kita akan membahas penanganannya ya. Pertama untuk demam. Pertama, apabila anak demam, coba ibu ingat-ingat dulu nih, demamnya sejak berapa hari. Kenapa? Karena ini penting saat nanti ibu mau berobat ke dokter nih, pasti kan dokter nanyanya ini demamnya dari berapa hari gitu loh. Kemudian apabila demamnya ini baru hari pertama di rumah gitu ya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita cari tahu dulu nih penyebab demamnya apa. Apa mungkin dia infeksi, apa mungkin dia kurang minum, apa dia apa begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah apabila demam itu kita bisa memberikan obat penurun panas gitu. Nah, obat penurun panas itu tersedia di berbagai apotek gitu. Untuk dosisnya pun kita bisa mengikuti anjuran yang ada di kemasan obatnya karena memang itu adalah obat bebas. Kemudian yang harus kita lakukan adalah tetap memberikan nutrisi yang cukup. Jadi minumnya harus banyak, makannya harus banyak, dan juga bayinya tuh harus dikompres kalau demam. Nah, kompresnya itu menggunakan air hangat, menggunakan handuk kecil, kita peras, lalu kita usapkan air hangat itu ke seluruh tubuhnya, terutama bagian-bagian yang memiliki pembuluh darah besar, yaitu bagian leher, ketiak, dan juga selangkangan, begitu loh. Apabila nanti itu sudah kering, maka kita ulangi lagi, kita olesin lagi, gitu, seperti itu, sampai demamnya turun, gitu. Tentu saja apabila demam tidak turun-turun, maka ada baiknya anak mama dan papa tercinta dibawa ke dokter, karena kita harus menyelidiki nih penyebabnya apa.
Saya akan membahas penyakit yang kedua ya, diare. Apabila anak diare, maka kita tahu ada banyak sekali cairan yang keluar dari tubuh dia karena dia diare. Oleh karena itu, penanganan pertama adalah mengganti cairan yang keluar tersebut. Mengganti cairannya dengan cairan apa? Apabila bayi, boleh kita berikan ASI atau susu formula, boleh kita lanjutkan. Apabila anak yang sudah lebih besar, kita boleh memberikan dia minum, dan juga kita boleh dia memberikan seperti cairan rehidrasi oral gitu loh. Kita tahu ada banyak merek ya, salah satunya Oralit begitu, kita berikan itu gitu loh. Kita tidak menyarankan pemberian teh pahit yang sering diberikan pada orang dewasa, karena teh itu malahan bisa menyebabkan kencingnya tambah banyak dan anak-anak kita akan menjadi lebih lemas begitu ya. Setelah kita berikan terapi itu, kita ganti cairannya, nutrisinya tetap kita berikan. Mungkin ada baiknya dibawa ke dokter atau ke puskesmas apabila diarenya berlanjut terus, apabila diarenya ada darahnya, atau anaknya terdapat demam begitu. Karena mungkin itu adalah diare-diare yang butuh penanganan oleh dokter. Baik, untuk penanganan kejang, yang pertama tentu orang tua jangan panik ya gitu ya. Kita harus tetap mengingat-ingat lagi apa yang harus dilakukan saat anak kejang begitu. Nah, saat dia kejang, yang kita ingat pertama adalah apabila dia memakai pakaian dan mungkin pakaiannya itu terlalu ketat atau gimana, itu kita longgarkan dahulu. Karena saat dia kejang dia tidak sadar. Kalau itu terlalu ketat, maka itu bisa menghambat pernapasan dan lain-lain begitu. Kemudian yang kedua adalah kita memastikan bahwa mulutnya itu jangan tertutup begitu loh. Nah, tapi ada orang yang suka menggunakan sendok, itu harus hati-hati karena sendok itu dapat merusak giginya dia apabila yang sudah ada gigi ya begitu loh, dan itu akan berbahaya buat anaknya begitu loh. Kemudian kita harus lihat nih lingkungan dari bayinya. Apabila misalnya ada lingkungan yang berbahaya, misalnya ada banyak mainan atau ada benda-benda yang bisa jatuh dan menimpa dia gitu. Nah, kita harus hati-hati gitu loh, harus kita geser barang-barang yang lain gitu loh. Nah, apabila mungkin ini bukan kejang pertama pada anak mama dan papa, kita tahu bahwa ada obat-obatan kejang yang bisa diberikan lewat pantat begitu. Ada obat penurun panasnya dan juga ada obat kejangnya begitu. Dan setelah kejang, apalagi kejang pertama, itu harus langsung dibawa ke dokter ya mama papa, karena itu harus diselidiki tuh kenapa kejangnya. Jadi kita tadi sudah membahas ya soal penyakit-penyakit yang sering pada bayi dan balita. Saya di sini ingin memberitahu bahwa kita harus tetap tenang ya dalam menangani bayi dan balita kita. Percayalah bahwa bayi dan balita itu kuat gitu. Bayi dan balita itu tidak mungkin semudah itu terkena penyakit, apalagi penyakit yang berat gitu. Oleh karena itu, apabila memang dia sedang sakit, coba kita berpikir jernih dulu, nih kenapa ya penyebabnya gitu. Oh, kira-kira begini gitu loh. Kemudian kita lakukan dulu apa yang kita bisa. Kita lakukan, kita turunkan panasnya, kita berikan minum dulu yang baik. Kemudian apabila memang membutuhkan pertolongan medis, baru kita bawa ke dokter begitu. Tapi yang penting adalah ayah dan ibu sudah melakukan yang terbaik di rumah dan sudah memberikan informasi yang tepat gitu kepada dokter yang nanti akan mengobatinya gitu. Sekian, saya berharap supaya buah hati tercinta kita semua selalu sehat dan juga kita semua selalu sehat dan dilindungi. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube mamapapa.id agar Mamin bisa lebih semangat lagi untuk membagikan berbagai informasi untuk moms dan keluarga. Kalau mau nonton video yang lainnya, bisa klik di sini ya. Oke, mamapapa.id pamit dulu ya moms. Terima kasih.